Dunia saya bukan dunia. Nah kalau Anda adalah dunia jurnalis, party cover both side. Itu paling penting kan begitu. Tidak ada ya, dunia Anda ini yang bukan netral. jurnalis buat saya. Karena seorang jurnalis adalah cover both side. Selalu di tengah-tengah untuk mengatakan itu. Keberpihakan pada norma. Tapi relawan-relawan sekarang ini yang begitu gigih membela Pak Jokowi. Ini kan relawan-relawan remah-remah roti kan. Pajang. Jangan bilang remah-remah roti. Kita ada ini ya. Oke, kita relawan ini. Remah-remah daging. Bekerja tidak pernah katakan remah-remah roti. Oke, jadi ini antara. Padahal menurut Anda nggak masalah harusnya dibuka. Seperti ya, Pak Arsul misalnya. Gini Bung, kejujuran itu kan sederhana. Kalau Anda dituduh dan Anda tidak merasa melakukan kesalahannya, tunjukkan aja bukti-bukti bahwa Anda tidak salah. Kalau Pak Jokowi memang punya ijazah itu, ijazah UGM lagi, universitas yang membanggakan, kenapa disembunyikan? Apa tujuannya? Apa motifnya? Nah, begini, ijazah itu kan selain membanggakan juga bentuk satu pengakuan gitu. Kalau malu, ijazah kan bukan celana dalam yang bolong, yang malu untuk ditunjukkan ke publik. Jadi secara logika, secara filosofis tidak jelas ini motif ini. Dan ini kemarin saya di salah satu talkshow bilang bahwa Pak Jokowi langsung atau tidak langsung mempermainkan bangsa ini. Kenapa? Dengan isu ijazah. Karena tidak segera menunjukkan kalau memang asli. Kalau orang jujur dan punya asli, pasti harus ditunjukkan. Jadi tidak ada penjelasan psikologis, filosofis, dan ilmiah yang bisa membenarkan tidak maunya membuka. Bukan, tadi saya tertarik, memainkan bangsa ini. Iya, ini saya. Sebentar, boleh nggak saya tanya, memainkan bangsa ini di mana maksudnya? Ya artinya dia kan mantan presiden 2 periode. Dia kan bukan Risa Khalid yang harus menyembunyikan praktek korupsi minyak dan atau para koruptor, para manipulator. Dia presiden dan harus diakui periode pertama dia itu banyak yang memuja dan mendukung. Berikan tepuk tangan dulu buat Bung Refli Harun. Silakan. Jadi yang saya lanjutkan bahwa ini bukan soal. Ini saya sedang bertanya karena menurut Bung Lukas, Pak Jokowi memainkan bangsa ini. Mempermainkan. Ya. Silakan. Ya. Ini nanti saya akan jawab. Jadi tidak ada sedikit pun menurut saya kehambelan sebagai seorang mantan presiden yang dulu mengkampanyekan diri sebagai orang yang humble untuk berani secara terbuka menunjukkan. Tapi seperti orang Jumawa, karena mungkin berasumsi yang minta Roy Suryo, Rismon, Tifa, dan mungkin dia tidak suka dengan 3 orang itu dan beberapa orang lain, dia merasa tidak perlu. Tapi itu kan bukan pertanyaan 3 orang itu saja. Ini pertanyaan rakyat Indonesia. Pertanyaan rakyat Indonesia. Dan pasti itu bukan pertanyaan relawan ya. Pertanyaan rakyat Indonesia yang non relawan Jokowi. Tapi relawan-relawan sekarang ini yang begitu gigih membela Pak Jokowi, ini kan relawan-relawan remah-remah roti kan. Maksudnya? Sorry to say ya, jangan bilang remah-remah roti Mas. Sisa-sisa Laskar Pajang. Jangan bilang remah-remah roti, kita ada ini ya. Kita relawan ini. Remah-remah daging. Bekerja tidak pernah katakan remah-remah roti. Dan itu asumsi seperti itu tolong ditarik Mas. Saya lanjutkan ya. Jadi maksudnya remah roti apa itu? Ya artinya maksudnya remah roti itu yang dibuat apa? Jadi dulu kan saya tahu karena lingkungan milieu saya, pergaulan sosial politik saya itu juga dulu pendukung Jokowi semua. Saya tidak pernah jadi relawan ya, tapi lingkungan pergaulan saya, aktivis, wartawan itu memang mendukung Jokowi saat itu. Vis-a-vis Prabowo. Karena asumsinya itu tadi. Jokowi mengkampanyekan diri, merakyat, sederhana, jujur, dan kita semua terbuai. Karena untuk pertama kali di Indonesia ada rakyat biasa bisa menduduki posisi presiden. Nah kita semua senang waktu itu. Jadi saya kira 5 tahun pertama oke lah ya, ada sedikit apapun tapi masih oke waktu itu. Nah kemudian kembali soal meta diskusi itu tadi ya. Jadi enggak, saya tertarik karena pernyataannya agak serius menurut saya. Memainkan bangsa ini itu harus dijelaskan, jangan sampai kemudian terkait dengan analisis filosofis, kan kita mau diskusi ilmiah. Ya Bang Eman ya, ini harus menjelaskan kepada publik secara jelas. Urusan fitnah nanti. Karena ini juga sudah menyangkut dari dikatakan remah-remah perjuangan kita ini. Ya. Tadi saya bilang, kan tadinya jumlah... Jangan bicara gitu, karena Anda ini juga, sorry to say, walaupun beliau ini adalah senior jurnalis,
Ya kita juga baru tahu ini ada muncul. Ya. Justru itu, kenapa saya selama ini tidak muncul? Saya tertarik kok bisa ada situasi kayak Nah, ya gini. kalau jurnalis Remah-remah itu penjelasannya cover begini. Kapan Anda tertarik kepada ijazah Pak Jokowi? Tadi April dari dikatakan. April. Baru kan? Dengerin Berarti aja. baru karena Anda sebelumnya kan belum ada untuk itu. Iya. Padahal 2020 ya Roy Suryo itu 24 Februari, 25 Februari sudah melaksanakan itu. Ya kan? Roy Ini kan Suryo is Roy geger-gegerannya Suryo. ini kan 2025. Ini terlepas dari Bang Roy Suryo dia. Ya, Ya, masuk. jadi kan saya mau menarik benang merahnya itu. Ya, terus terang aja kalau Mang Saiman tahu, kalau kita mungkin relawan nggak ada tahu, tapi kita tergelitik dikatakan bahwa perjuangan kita Makanya saya jelasin hanya kenapa saya butuh roti. remah-remah. Karena kan, Ya kan? dulu pada Ini pertanyaan awalnya saya. organisasi relawan Jokowi itu kalau tidak salah tercatat sampai 3.000 organisasi relawan. 2.800. Oke, mirip ya. Oh, saya melebihkan dikit. Oke, 2.800. Sekarang masih berapa yang begitu fanatik seperti Anda punya data? Kita ada data. Berapa? Kita ada. Pokoknya setengah lebih. Makanya saya disebut remah-remah. Kalau tadinya roti tawar itu banyak, sekarang tinggal dikit, itu poinnya. Loh, bagaimana Anda mengatakan bahwa itu tinggal dikit ya? Ini ya coba catatan ya, beliau sudah step down. Kenapa semua relawan Jokowi, Prabowo, Gibran ya, bukan hanya Jokowi, Prabowo, Gibran. Ini kita tetap solid untuk itu. Karena kita punya tujuan mulia untuk itu. Oke, Bukan hanya yang dikatakan ya oleh Pak Lukas ya dengan teman-temannya yang dulu mengatakan bahwa saya ini pendukung Jokowi, sekarang saya pengkhianat Jokowi. Bisa saya katakan itu? Pengkhianat. Benar kan? Saya katakan itu. Karena Anda mengatakan remah-remah roti buat kita. Dunia saya bukan dunia. Nah kalau hitam. Anda adalah dunia jurnalis, party cover both side. Itu paling penting kan begitu. Tapi kan Anda ini kan sudah keberpihakan untuk itu. Iya dong, tidak ada Ya dunia ini Anda yang bukan netral. jurnalis buat saya. Karena seorang jurnalis adalah cover both side. Selalu di tengah-tengah untuk mengatakan itu. Keberpihakan pada norma, prinsip, dan kebenaran. Dari mana Anda bisa mengatakan norma prinsip kebenaran? Kalau itu belum dicek di pengadilan. Kalau Anda tujuannya adalah mengecek ijazah Pak Jokowi. Oleh karena Bang Lukas ini ingin membuka semua, minta dari UGM. Berarti belum ada kebenaran. Makanya. Belum ada kebenaran. Karena belum ada. Kebenaran hakikinya itu ada pada peradilan. Semua ada di peradilan untuk itu. Kalau asli yang palsu kan. itu kebenaran di kehakiman itu level kebenaran yang bersifat performatif. Artinya secara filosofis kebenaran filosofis itu tidak seperti itu. Hakim bisa disuap, pengadilan bisa dibeli. Jadi Anda tidak usah. Anda mengatakan mereka semua bisa disuap, bisa saja ya, karena ada kasus-kasusnya. Tetapi Nurani tidak bisa disuap. Betul, itu yang saya dan teman-teman sedang perjuangkan. Anda meyakinkan bahwa pergerakan Anda adalah gerakan Nurani, bukan pro kanan pro kiri. Betul, makanya kenapa Mana bisa bergerakan nurani ini berpihakan? Keberpihakan sudah jelas. Gimana keberpihakan ya? Coba dia kan bicara, ya udah mengatakan Pak Jokowi begini, ya kan? Dan kelihatan relawan Jokowi begini. Bagaimana dia bisa mengatakan itu? Sedangkan mereka ini bisa bukan nggak dalam saya satu konsep itu. Bisa nggak saya tidak diganggu 2 menit ya? Konsep meta. Oke, tidak diganggu 2 menit setelah kita yang satu ini. Kita akan sudah kembali saat lagi.